Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4, Alstrudat, Prodi Informatika dari Institut Teknologi Del, ingin mempresentasikan tugas pengganti UAS praktikum terkait algoritma pencarian dengan rute terpendek menggunakan PRIMS algorithm yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Deiva Emanuela Pasaribu, dengan NIM 11 S19028 dan teman saya Jogi Arif Guru Stinjak dengan NIM 11S19038. Saya Hanmison Plus Tepu dengan NIM 11 S19051. Dengan saya Renzindo Subarani 11 S19052. Di sini kami akan menjelaskan tentang program yang telah dibuat oleh Abdullah Al-Haidar dengan link yang sudah kami lampirkan pada dokumen laporan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang cara kerja algoritma ini. Pertama-tama kan programnya akan dijalankan. Kemudian si program akan menanyakan kepada user berapa simpul yang diinginkan si user. Kemudian si program akan mengecek apakah angka yang diberikan user tersebut telah benar atau belum. Dalam kondisi seperti apa angka tersebut dapat dikatakan benar dalam kondisi ketika angka tersebut tidak bernilai 0 dan negatif. Kemudian program akan kembali meminta pengguna untuk menambahkan rentang, yaitu ada 2 rentang nantinya. Yang pertama adalah rentang awal dan rentang akhir. Namun si program akan kembali memeriksa rentang yang telah dimasukkan oleh si user, dan itu harus benar. Dalam kondisi seperti apa rentangnya dapat dikatakan benar, yaitu ketika rentang akhirnya lebih besar dari rentang awal. Kemudian setelah si kedua inputan yang dimasukkan oleh user benar, maka si program akan menghasilkan bilangan acak, di mana bilangan acak tersebut akan ditambahkan ke dalam array 2 dimensi yang merupakan simpul matriks dengan metode rate random array, di mana nanti metode-metode yang akan saya jelaskan ini akan dijelaskan lebih lagi oleh teman saya. Kemudian nanti akan diterapkan PRIMS algorithm untuk membuat pohon rentang minimum pada matriks simpul. Lalu akan ditampilkan 2 jendela, yang pertama untuk grafik input dan yang satunya lagi untuk grafik output. Nah, grafik ini digambar dengan menggunakan metode drawgraph dan drawmsp. Kemudian untuk metodenya akan dijelaskan oleh teman saya Jogi dan Rens. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode yang pertama, yaitu metode rate random array. Jadi metode ini berfungsi untuk mencari atau memilih simpul. Nah, kalau di PRIMS algorithm ini kan simpul yang dipilih adalah bebas acak. Jadi pemilihan simpulnya secara acak apapun yang dipilih gitu. Jadi tidak tergantung dengan faktor-faktor lain. Itu tentang metode rate random array. Baru selanjutnya metode PRIMS algorithm. Nah, di metode ini disinilah yang dijalankan apa itu PRIMS algorithm itu. Jadi di PRIMS algorithm setelah kita memilih tadi simpulnya atau vertexnya, akan dipilih jalan terpendek atau rute terpendeknya. Nanti untuk implementasi atau contohnya akan dijelaskan di bagian implementasi. Lalu metode selanjutnya yaitu drawgraph. Nah, tadi kan teman saya juga sudah menjelaskan ada dua bagian menggambar grafnya. Yang pertama drawgraph ini, salah satunya adalah drawgraph ini. Jadi di drawgraph ini
metode lookup ini akan menggambar setelah kita tadi mencari yang namanya simpulnya, baru kita cari itu rute terpendeknya, lalu digambarlah dengan atau oleh metode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rins. Saya akan menjelaskan tentang raw MSP. Yaitu raw MSP ini adalah raw yang akan menentukan minimum spanning tree-nya, dan dia memiliki 3 parameter, yaitu parent yang merupakan array, numpy, dan key. Fungsi dari metode ini adalah untuk menggambarkan minimum spanning tree. Lalu metode selanjutnya yaitu min key. Min key juga memiliki 3 parameter, yaitu key yang memiliki array, ms star yang memiliki array juga, dan numpy vertex. Metode ini memiliki manfaat adalah untuk menentukan simpul selanjutnya yang akan dilalui oleh simpul sebelumnya, yang setelah ditentukan jalur mana yang paling pendek. Lalu yang selanjutnya merupakan kelas diagram dari program yang telah dibuat. Inilah kelas diagramnya dan sudah kami lampirkan di dalam file PDF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hadi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara implementasi algoritma PRIMS. Di sini saya menggunakan bantuan dari Adobe Photoshop yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara dari tahap bertahap dari penggunaan PRIMS algorithm. Di sini telah digambarkan sebuah graf awal di mana setiap graf memiliki simpul yang berbeda. Di sini PRIMS algorithm akan berfungsi sebagai mencari rute terpendek untuk menghubungkan semua vertis, atau bisa kita katakan simpul dari 0 sampai 6. Di sini step awal dari kode program sendiri kita langsung tahu bahwa dari step awal pada PRIMS algorithm yaitu mencari pada saat i-nya itu sama dengan 0. Berarti di dalam sebuah programnya dia akan mencari terlebih dahulu simpul vertis awal. Vertis awal di sini yaitu V0. Makanya di sini V0 kita diambil sebagai titik temu. Nah, dilanjutkan pada saat pencarian. Di sini pada tab ini akan dilakukan pencarian baris mana yang akan terhubung dengan semua simpul yang telah diambil tadi. Misalnya di dalam di sini yang sudah kita ketahui itu yaitu simpul atau vertis V0. Maka dicarilah semua garis-garis yang menghubungkan dengan vertis V0, yaitu 16, 11, dan 13. Jika kita gambarkan, maka gambarnya akan menjadi seperti ini, yaitu 16, 11, dan 11. Nah, pada tahap selanjutnya akan dilanjutkan dengan cara membandingkan, yaitu menggunakan min k, yaitu pada saat dia lebih kecil, makanya kita ambil k-nya. Kalau kita simulasikan di dalam sebuah graf ini, nanti dia akan mengambil dari vertis 0, dia akan mengambil dari 3 garis. Nah, yang dipakai yang diimplementasikan di sini yaitu pada PRIMS algorithm yang pada di sini min k di sini. Ini akan mencari semua baris yang ada pada simpul V0. Nah, di sini kalau kita gambarkan yaitu pada ketiga garis ini, karena hanya ketiga garis ini yang terhubung dengan vertis V0. Nah, dari vertis V0 ini kita akan membandingkan ketiga garis ini dengan menggunakan min k. Min k di sini jika dia lebih kecil, maka k-nya tadi berpindah. K yang kita ambil berpindah. Jadi misal kita contohkan dalam bentuk gambar, misalnya yang diambil yaitu angka 16. Kita bandingkan 16 dengan 11. Ternyata angka 11 lebih kecil dari 16. Maka K berpindah dari garis 16 menjadi garis pada 11. Dan dibandingkan lagi 11 dengan 11. Ternyata dia sama. Kalau dia sama, ternyata dia tetap.
karena di sini ada pada tanda lebih kecil. Tapi berbeda misalnya kalau lebih kecil sama dengan. Makanya pada saat ini kita mengambil pada saat dia pada garis 11 di sini, bukan pada garis 11 simpulnya di sini. Nah, maka program akan mengambil angka 11 di sini dan akan menetapkan key ini dari dalam suatu array. Nah, dari 11 ini dia akan menghapus garis yang telah mereka garis merah tadi menjadi, dan terhubunglah dua vertex yaitu V0 dan V4. Cara kerja berikutnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu mencari semua garis simpul yang ada pada V0 dan V4 karena V4 sudah terhubung dengan V0. Makanya pada garis ini kita akan melihat yaitu pada garis merah yang ini, yaitu 16, 10, 13, dan 11. Nah, langkah selanjutnya juga sama, dia akan membandingkan simpul yang paling kecil di sini, yaitu 16 dibandingkan dengan 10, ternyata 10 lebih kecil, maka K-nya menjadi K dari 10. 10 dibandingkan dengan 13, ternyata 10 lebih kecil, tetap di K10, dan dibandingkan dengan 11, ternyata lebih kecil dari, ternyata 10 lebih kecil dari 11, maka K-nya tetap 10. Maka diambillah 10 ini dan disimpan K-nya dalam sebuah array. Nah, di sini 10 disimpan ke dalam sebuah array. Nah, dilanjutkan dengan step keempat. Step keempat yakni, nah, kenapa yang 13 ikut? Karena step 5 telah terhubung. Kenapa juga step 5 tidak menghubungkan ke garis V0? Karena V0 sudah terhubung, jadi tidak perlu lagi membandingkan dengan simpul yang ada pada saat ini, karena sudah terhubung dengan melalui V4. Maka hanya mengambil simpul yaitu yang ke 5 baris ini, ke 4 baris maksudnya. Nah, dari sini kita akan membandingkan lagi dengan mencari min K dari keempat simpul ini, yaitu 13, 20, 13, dan 11. Ternyata yang paling kecil yaitu pada 11. Makanya pada graf 4 nanti hasilnya menjadi angka 11. Nah, dilanjutkan dengan step 5. Step 5. Nah, step 5 dan mencari perbandingannya lagi, 13 bandingkan 20, bandingkan 13, dan bandingkan 14. Ternyata angka 13 di sini paling kecil. Walaupun di sini ada 13 karena dia yang paling pertama muncul, maka angka 13 yang di atas inilah yang diambil. Makanya pada step 5, pada graf 5 akan menghasilkan nilai seperti ini graf. Nah, dilanjutkan juga ke step 6. Step 6 juga sama, bandingkan kedua ini, yaitu angka 10 dengan angka 13. Ternyata yang paling kecil yaitu angka 10. Makanya hasil dari graf ke-6 ya menghasilkan seperti ini. Nah, dan juga dilanjutkan ke step 7. Step 7 dibandingkan 13 dibandingkan dengan 17, maka hasilnya yaitu 13. Nah, hasil tanda yang kita diberi dengan warna biru ini akan digambarkan oleh yang teman saya sebutkan sebelumnya, itu draw MSP. Di sini ini draw MSP. Nah, metode inilah yang berfungsi nanti untuk menggambar dari simpul tree yang paling pendek dengan rute terpendeknya, yaitu dengan menghapus semua yang tidak bertanda warna biru. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, beginilah hasil akhir dari sebuah program Prince algorithm tadi. Nah, cara menghitung panjang simpulnya yaitu dengan menggunakan metode print. Nah, di sini metode void printnya yakni di dalam sebuah array, dan di dalam array ini berisi K yang telah disimpan, yaitu K pada simpul ini, simpul 11 ini, K dari simpul ini juga dikumpulkan semua di dalam sebuah array. Nah, dari array tersebut akan dihitung satu persatu dengan cara sekuensial, dengan menggunakan sekuensial, dan didapatkanlah
nilai dari cos MST, dan cos MST lalu ditampilkan menggunakan SOP dan menghasilkan nilai dari 68. Jika kita menggunakan graf lain, contoh kita membuat sebuah graf lain, kita misalkan kita jalankan program, kita masukkan nilai vertex, berarti berapa banyak simpul yang mau kita masukkan. Misalnya kita masukkan 8, kita masukkan range yang mau kita range awal yang mau kita masukkan, misalnya kita buat 15 dan range akhirnya 20. Maka program akan secara otomatis menginput graf yang akan dibuat dan juga akan menghasilkan dua graf. Graf yang pertama ini adalah graf awal dan akan menghasilkan sebuah graf dengan simpul terpendek dengan menggunakan prinsip algoritma yang pada sebelah kanan. Nah, cara kerjanya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dengan menggunakan min k dan menyimpan semua dalam sebuah array dan menghitung array-array tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dan ditutup oleh teman saya, Depa. Untuk selanjutnya, saya akan menambahkan kekurangan dari algoritma prims ini. Yang kami dapat ada dua. Yang pertama, untuk daftar sisi edge atau edge harus dicari dari awal saat edge baru ditambahkan. Dan yang kedua, jika ada lebih dari satu tepi yang memiliki bobot yang sama, maka kemungkinan pohon merentang harus ditemukan untuk pohon minimum akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.